pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Erika hadir. Yang kedua, Kunti Hadir. Yang ketiga, Yuni. Hadir. Yang keempat, Dia. Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Nah, siapa di sini tahu apa itu Pancasila? Erika? Dasar Indonesia. Benar. Nah, jadi pengertian dari dasar Pancasila merupakan hakikat sifat dari pelajaran Pancasila yang bersifat universal. Sehingga nilai-nilai ini, inti tersebut meliputi cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai luhur yang sejati. Nah, nilai-nilai dasar tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi nilai-nilai inti ideologi Pancasila. Nah, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang merupakan tatanan hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif sehingga negara berstatus sebagai norma dasar atau aturan negara. Nah, di sini ada menurut ahli, yaitu menurut Profesor Noto Nagoro. Pancasila menempati kedudukan khusus dalam hukum dan kehidupan berbangsa sebagai dasar negara. Itu adalah prinsip yang sangat mendasar. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya juga Profesor Dr. Noto Nagoro membagi nilai dasar Pancasila menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, layak hidup yang berguna bagi manusia, untuk dapat melakukan aktivitas dan aktivitas lainnya. Dan nilai spiritual yang menunjukkan segala sesuatu yang berguna bagi spiritualitas manusia. Selanjutnya ada nilai spiritual ini dapat dibagi menjadi empat jenis. Nah, sebagai yang pertama itu ada nilai kebenaran yang bersumber dari unsur akal manusia. Yang kedua itu ada nilai keindahan yang muncul dari unsur rasa keindahan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang berakar pada unsur kemanusiaan atau orang-orang dari semua dimensi. Nah, yang keempat itu ada nilai religius, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritual yang tinggi dan mutlak. Nilai-nilai agama ini berakar pada keyakinan atau keyakinan manusia. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh penerapan nilai dasar Pancasila. Sila yang pertama, siapa tahu bunyi sila pertama? Ini. Nah, jadi contoh penerapan nilai dasar Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan itu ada bangsa Indonesia telah menyatakan iman dan pengabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, menurut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu ada mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama antar pemeluk Tuhan yang Maha Esa satu dengan pemeluk agama lain. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya itu contoh nilai dasar sila kedua. Siapa di sini tahu bunyi sila kedua? Silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, benar ya. Jadi bunyi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh nilai dasar Pancasilanya yaitu yang pertama ada mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Yang kedua itu mengakui semua kesetaraan manusia, persamaan hak dan tanggung jawab manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul, agama, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada menumbuhkan cinta timbal balik untuk rekan-rekan kita. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling toleransi dan saling menghargai. Dan yang kelima ada bersikap non-diskriminatif terhadap orang lain. Nah, selanjutnya contoh nilai dasar sila ketiga. Nah, siapa bisa menyebutkan bunyi sila ketiga? Elika. Persatuan Indonesia. Nah, benar ya. Jadi bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, contoh nilai dasar Pancasila sila ketiga itu yang pertama persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keamanan nasional dapat diposisikan sebagai kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan kelompok. Nah, yang kedua itu bersedia siap berkorban untuk kepentingan negara dan negara bila diperlukan. Yang keempat itu menumbuhkan cinta untuk bangsa dan negara. Yang keempat menumbuhkan rasa kebanggaan bangsa Indonesia dan kampung halaman. Nah, selanjutnya yaitu contoh nilai dasar Pancasila yang keempat. Siapa bisa menyebutkan bunyi sila keempat? Yuni? Perkerakatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, benar ya. Jadi bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh nilai dasar Pancasilanya yaitu yang pertama, sebagai warga negara, semua orang Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, memprioritaskan pertimbangan ketika membuat keputusan untuk keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, konsultasi konsensus ditutupi oleh semangat keluarga. Dan yang kelima itu menghormati dan mendukung keputusan yang dibuat sebagai hasil musyawarah. Nah, dan yang terakhir itu ada sila kelima. Siapa bisa? Ini 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar ya, bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh nilai dasar Pancasilanya itu ada yang pertama itu melakukan perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua itu bersikap adil terhadap orang lain. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat menghormati hak orang lain. Yang kelima senang membantu orang lain berdiri. Yang keenam, jangan menggunakan kepemilikan perusahaan yang mengancam orang lain. Nah, jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, ada anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Yuni. Bu, bagaimana penerapan sila pertama? Nah, penerapan pada sila pertama, sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Contoh penerapan nilai dasar Pancasila yang pertama itu seperti yang ada di PPT, bangsa Indonesia telah menyatakan iman dan pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, menurut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu ada mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama antara pemeluk Tuhan Yang Maha Esa yang satu dengan pemeluk agama lain. Nah, dan yang keempat itu ada meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuni, apakah sudah mengerti? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sudah ya, sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kalian.
lambang Pancasila. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai alat peraga atau media pembelajaran yaitu papan kantong Pancasila. Nah, cara menggunakan media ini di sini kan terdapat gambar. Nah, gambar-gambar di sini kita masukkan ke dalam kantong-kantong yang sudah ada di media pembelajaran ini. Contohnya itu misalkan seperti gambar ini ada perbedaan agama, tetapi dia tidak memandang perbedaan agama tersebut. Nah, menurut kalian ini pada gambar ini masuk ke sila berapa? Misalkan ke sila pertama. Jadi gambar ini menurut gambar ini itu adalah penerapan pada sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mengerti? Mengerti. Nah, jadi di sini ada dua kelompok. Perwakilan kelompok bisa maju satu-satu untuk mengisi kantong-kantong yang ada di meja pembelajaran ini. Dari kelompoknya Yuni, siapa yang akan maju? Ya, Yuni silakan. Coba cari penerapan pada sila ke-5. Ya. Cocok. Gambar apa itu? Coba lihat dulu. Nah, di sini ada gambar anak-anak SD yang sedang memuji hasil karya temannya. Jadi menurut Yuni ini termasuk sila ke-5. Ini. Oh, salah. Jadi menurut adik-adik apakah ini benar bahwa pada gambar ini itu masuk pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, menurut adik-adik apakah jawaban dari Yuni benar? Benar. Nah, benar ya. Jadi gambar ini itu termasuk keadilan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Yuni. Nah, jadi silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Kelompoknya Erika. Ya, Erika maju. Coba cari penerapan sila ke-3. Nah, jadi menurut Erika itu gambar ini termasuk sila ke-3, Persatuan Indonesia. Apakah benar? Salah. Nah, jadi siapa di sini bisa menemukan gambar yang benar untuk sila ke-3? Ya, Yuni. Nah, apakah menurut kalian yang diberikan gambar pada Yuni ini benar sila ke-3? Benar. Nah, benar ya. Jadi sila ke-3 itu punya Persatuan Indonesia. Di sini kita dapat memberikan gambar dengan seseorang yang membawa bendera. Di sini termasuk sila ke-3. Nah, jadi kalau gambar yang tadi diberikan pada Erika ini termasuk sila keberapa? Kedua. Nah, benar ya, ini termasuk sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini tuh adanya keadilan tidak memandang suku maupun agama. Ini termasuk sila kedua. Ya, jadi tetap berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok kita. Silakan duduk ya. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah Pancasila merupakan dasar negara kita. Ada 5 sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bu. Nah, benar ya. Jadi kalian ini sudah memahami pembelajaran pada kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada lembar kerja siswa. Jadi Ibu akan bagikan kepada kalian masing-masing. Nah, lembar kerja itu Ibu berikan kalian hari ini dan dikerjakan di rumah. Kita akan membahasnya besok. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk adik-adik berdiri.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena awalnya kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang pramesati. Om